Rini berlari cepat menyusuri jalan setapak, napasnya terengah-engah, matanya terburu-buru memindai sekelilingnya. Ia terus mencari jejak sahabatnya, Jessica, yang hilang entah kemana. Desa ini tampak sepi, hanya suara gemerisik dedaunan yang terdengar jelas. Ia memasuki sebuah gubuk tua, berharap bisa menemukan Jessica, namun tak ada seorang pun di sana, kecuali beberapa bayangan samar di dalam gelap. Rasa khawatir semakin menyelimutinya saat jantungnya berdetak lebih cepat. "Jessica, kamu di mana?" bisiknya, namun jawabannya hanya sepi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rini menoleh, dan tampak Pak Marto, seorang pria tua yang selalu menjaga desa ini, berdiri di pintu gubuk. "Ayo cepat Rini, kamu harus keluar dari sini," katanya dengan nada tegas. "Kamu harus pergi, sebelum terlambat." "Pak Marto, di mana Jessica? Apa yang terjadi?" tanya Rini panik. Pak Marto menggelengkan kepala dan melirik ke arah sosok di luar gubuk, yang tampak seperti Jessica. Namun, ada sesuatu yang aneh pada wajah wanita itu, senyumnya terlalu lebar, matanya menatap kosong. "Ada yang tidak beres Rini. Itu bukan Jessica. Itu adalah sesuatu yang lebih buruk," kata Pak Marto, suaranya bergetar. Rini mengikuti Pak Marto, yang dengan sigap menarik lengannya dan membawanya keluar dari gubuk. "Ayo, kita harus segera pergi," ujar Pak Marto sambil melangkah cepat. Di tengah malam yang semakin larut, Rini merasa seolah terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Jangkrik bersahut-sahutan, dan suara dengkur babi terdengar dari kejauhan. Langkah mereka semakin jauh ke dalam hutan. Rini menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat sosok wanita yang menyerupai Jessica. Wanita itu berdiri di antara pepohonan besar, menangis dan melambaikan tangan seolah meminta pertolongan. "Jangan tinggalkan aku Rini, aku akan segera wisuda." Suara itu terdengar jelas di telinga Rini, membuat hatinya tercekik. Rini berhenti, matanya berusaha memperjelas sosok itu. "Pak Marto, itu Jessica. Dia masih hidup," teriaknya. Pak Marto segera menariknya. "Tidak, itu bukan dia. Itu hanyalah setan yang mengerikan. Ayo, kita harus keluar dari sini secepatnya," serunya, matanya penuh kecemasan. Mereka melangkah dengan cepat, dan akhirnya sampai di jalan raya. Sebuah mobil pikap terparkir di sana. Pak Marto segera mengendarainya, membawa Rini jauh dari desa yang penuh misteri ini. Di sepanjang perjalanan, Rini masih terisak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak Marto, apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Kenapa semua ini bisa terjadi?" tanya Rini. Pak Marto menghela napas panjang. "Itu semua berawal dari seorang wanita bernama Anjani, yang dulu tinggal di desa itu. Ia membangkitkan kuntilanak setelah melakukan ritual yang salah. Sejak saat itu, banyak anak hilang, dan desa ini menjadi tempat yang terkutuk," jawab Pak Marto, suaranya serak. "Desa ini sudah dibayar mahal Rini." Rini mendengarkan dengan penuh perhatian. "Tapi bagaimana dengan Jessica? Kenapa dia bisa terlibat?" Pak Marto menoleh dengan tajam. "Temanmu, dia membangkitkan kembali kuntilanak itu. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak segera pergi, kamu akan menjadi bagian dari kutukan itu." Rini tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Ia hanya bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Sesampainya di terminal, Pak Marto berkata, "Kamu harus pulang Rini. Jangan kembali lagi ke desa itu." Dengan hati yang hancur, Rini hanya bisa mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Di dalam hatinya, ia merasa telah menghancurkan semuanya dengan membawa Jessica ke desa yang terkutuk itu. Rini tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Jessica yang tak lagi seperti dirinya, dan cerita Pak Marto tentang kutukan desa yang mengerikan itu. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Jessica yang penuh penderitaan dan senyumnya yang aneh terbayang jelas di benaknya. Kenapa teman baiknya itu bisa berubah begitu? Dan mengapa desa itu terasa begitu penuh dengan kegelapan? Di pagi hari, Rini memutuskan untuk pergi ke rumah Jessica,
berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi hatinya memberitahu bahwa jawabannya ada di sana, di rumah sahabatnya itu. Tanpa banyak berpikir, ia bergegas keluar rumah. Namun, sesampainya di depan rumah Jessica, Rini merasakan sesuatu yang aneh. Pintu depan terbuka sedikit, seakan menanti kedatangannya. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran yang membara membuatnya melangkah masuk. "Jessica," panggil Rini pelan. Tidak ada jawaban, hanya ada kesunyian yang mengerikan. Rini melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Bau apek dan debu menutupi udara di sekitar, namun di suatu sudut ruangan, ia melihat sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Rini mendekat, membuka halaman pertama buku itu, dan terkejut dengan tulisan yang tertera. "Jangan pernah membuka gerbang yang tidak dimengerti, karena yang keluar dari sana akan mengambil sesuatu yang lebih berharga dari jiwa." Tulisan itu membuat bulu kuduk Rini merinding. Ia tahu bahwa buku itu pasti milik Jessica, karena sahabatnya sering membaca buku-buku misterius tentang legenda dan mitos. Namun, ada sesuatu yang tidak beres dengan buku ini. Sepertinya, Jessica telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar cerita-cerita biasa. Tiba-tiba, pintu rumah Jessica berderit tertutup sendiri, dan Rini merasa ada yang mengawasinya. Dengan hati-hati, ia berbalik, dan matanya tertuju pada bayangan hitam yang bergerak di balik jendela. Rini tersentak, dan tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari rumah itu. Di luar rumah, Rini berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah Jessica. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang mengancam mereka berdua. Saat berbalik, ia melihat sesosok wanita berdiri di ujung jalan, mengenakan gaun putih yang compang camping. Matanya kosong dan tak terlihat hidup, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat jantung Rini hampir terhenti. Itu adalah Jessica, atau setidaknya, sesuatu yang mengaku sebagai Jessica. "Rini, kau kembali untukku." Suara itu terdengar serak dan melengking, membuat seluruh tubuh Rini merasa kaku. Rini mundur perlahan, merasa ada kekuatan yang menggerakkan dirinya meski ia berusaha melawan. Dengan setengah berlari, ia kembali ke rumahnya, namun bayangan Jessica tetap mengikuti, bergerak lebih cepat, seolah tak terhalang oleh ruang dan waktu. Sesampainya di rumah, Rini segera mengunci semua pintu dan jendela. Keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, ia tahu, ini baru permulaan. Kegelapan yang ada di desa itu sudah mulai merayap ke dalam kehidupannya. Tengah malam, Rini terbangun dari tidur yang gelisah. Ia mendengar suara ketukan di pintu belakang, pelan tapi jelas. Setiap ketukan itu terasa semakin dekat, semakin menekan. Dengan hati yang berdebar, Rini membuka pintu belakang sedikit, dan di sana, ia melihat sosok yang lebih mengerikan daripada sebelumnya, Jessica, atau setidaknya, apa yang dulunya Jessica, berdiri di sana, dengan wajah yang sepenuhnya berubah. Wajah itu tidak lagi manusiawi, penuh dengan luka dan guratan-guratan yang tampak seolah berasal dari dunia lain. "Rini, aku butuh kamu." Suara itu meluncur keluar dari mulutnya, namun dengan suara yang sangat berbeda, lebih dalam, lebih mengerikan. Rini menutup pintu dengan panik, jantungnya berdetak sangat kencang. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang terjadi pada Jessica? Dan bagaimana ia bisa menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat? Pada saat itu, Rini mendengar suara langkah kaki berat dari luar rumah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengelilinginya, menghimpit setiap ruang yang ada. Rini tahu, waktunya semakin sempit. Entah bagaimana, ia harus menemukan jawaban, dan segera. Pagi yang cerah seharusnya memberikan sedikit ketenangan bagi Rini, namun bayangan semalam masih menghantui pikirannya. Tidur yang terganggu dan perasaan terjaga yang terus-menerus membuatnya merasa seolah berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suara ketukan di pintu belakang tadi malam terus bergema di telinganya. Siapa yang mengetuk itu? Atau lebih tepatnya, apa yang mengetuk? Jessica yang terperangkap dalam kutukan.
atau sesuatu yang lebih jahat yang sedang mencari mangsa. Rini merasa bahwa dirinya berada dalam perburuan tanpa akhir, dan semakin ia berusaha melarikan diri, semakin dekat sosok itu mengikutinya. Namun, pada pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Rini teringat akan pesan Pak Marto. Kutukan yang melibatkan desa ini pasti memiliki akar yang dalam, dan jika tidak dihentikan, ia juga bisa terperangkap dalam takdir yang sama. Pak Marto telah menyebutkan bahwa ada satu tempat yang bisa memberikan jawaban, tempat yang terlupakan oleh banyak orang, namun dianggap sakral oleh penduduk desa, kuburan lama yang terletak di ujung hutan. Meskipun hati Rini dipenuhi ketakutan, rasa penasaran dan keinginannya untuk menyelamatkan Jessica lebih kuat. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan, meski ia tahu bahwa tidak ada jaminan ia akan kembali hidup-hidup. Dengan langkah berat, Rini menuju ke ujung desa. Hutan yang sepi dan gelap seakan menyambutnya dengan bisikan angin yang menusuk. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Namun, ia terus berjalan, bertekad untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik kutukan itu. Setibanya di kawasan yang lebih dalam, Rini melihat sebuah tanda, sebuah batu besar dengan ukiran yang hampir tidak terbaca. Itu adalah tanda yang pernah dilihatnya di buku tua Jessica. Ini dia, gumam Rini dalam hati, meskipun kegelapan semakin pekat dan hawa yang mencekam mulai terasa. Kuburan itu terletak di bawah pohon besar yang tampaknya telah ada selama berabad-abad. Rini menghampiri makam yang tampak sangat tua dan hampir tertutup oleh lumut dan rerumputan. Ketika ia membersihkan batu nisan itu, ia terkejut melihat nama yang terukir di sana, Jessica. Nama itu menambah kegelisahan di hatinya. Namun, ia tahu ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu siapa yang dikuburkan di sini dan apa hubungannya dengan kejadian aneh yang menimpa sahabatnya. Dengan tangan gemetar, Rini mulai menggali. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkubur dalam tanah. Tangan Rini bergetar saat membuka peti tersebut, dan di dalamnya ada sebuah buku yang sama dengan yang ia temukan di rumah Jessica. Namun kali ini, di sampul buku itu ada tulisan baru yang tidak ia kenali sebelumnya, "Jangan biarkan darah yang mengalir menjadi pengikat." Saat Rini membaca kalimat itu, seketika angin kencang berhembus, dan suara jeritan mengerikan terdengar jauh di kejauhan, seperti berasal dari kedalaman bumi. Rini menggigil, merasakan bahwa kutukan ini semakin mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan buku ini, dan mungkin jawabannya ada di dalamnya. Tetapi sebelum ia sempat melanjutkan membaca, langkah berat terdengar mendekat, langkah yang tidak bisa diabaikan. Rini terkejut, menoleh ke belakang, dan menemukan bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan. Itu bukan manusia, atau setidaknya tidak lagi. Bayangan itu menyerupai sosok yang dulu dikenal Rini, tetapi kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan tubuhnya tampak tak berbentuk. "Sahabatku," suara itu bergema, namun kini terdengar seperti suara yang berasal dari tempat yang jauh dan jahat. "Kau datang untuk menutup pintu yang sudah kubuka, tapi kau tak bisa menghentikannya." Rini mulai mundur, merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah bangkit, sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibangkitkan. "Jessica." Suara itu terdengar lebih serak dan keras, semakin mendekat. Tanpa berpikir panjang, Rini berlari, meninggalkan kuburan itu di belakangnya. Setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti derap kaki yang berat dan mengerikan, mengikuti setiap jejaknya. Hatinya berdegup kencang, dan ia merasa semakin terjebak dalam jaring yang tak bisa dilepaskan. Kegelapan yang mengelilinginya semakin pekat, dan ia tahu satu hal, tidak ada jalan kembali. Di tengah hutan yang semakin gelap, Rini mendengar suara tertawa yang pelan namun menakutkan. Tertawa itu terdengar seperti berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti sesuatu yang sudah lama terkubur. "Kau tidak bisa lari," suara itu berbisik. "Kau sudah menjadi bagian dari kami."
Rini menoleh dan melihat bayangan gelap itu lagi, semakin mendekat. Dunia sekitarnya mulai berputar, dan ia merasakan keputusasaan yang melanda. Namun di tengah kebingungannya, sebuah pemikiran terlintas di benaknya, ada cara untuk menghentikan ini. Harus ada. Saat itu, Rini memutuskan untuk tidak lari lagi. Ia harus menghadapi ini, apapun yang itu, ia harus menghadapinya. Rini berhenti berlari dan berdiri tegak, meskipun seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Bayangan gelap itu semakin mendekat, dan suara tertawa yang mengerikan itu semakin jelas. Sekarang, Rini bisa melihat lebih jelas sosok yang mengikutinya, sebuah entitas yang bukan lagi Jessica yang ia kenal. Wajahnya tampak terdistorsi, penuh dengan bekas luka dan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Rambutnya yang panjang berantakan, menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat, sementara tubuhnya tampak melayang dengan gerakan yang tidak manusiawi. "Aku tidak ingin menjadi seperti ini," suara itu berbisik, suaranya terdengar seperti Jessica, namun juga tidak. "Tapi aku terperangkap, dan kau akan terperangkap juga." Rini menatap dengan mata terbuka lebar, berusaha menenangkan dirinya. Jika ini benar-benar Jessica, sahabat yang telah lama ia kenal, mengapa dia berubah menjadi makhluk seperti ini? "Apa yang telah terjadi? Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha terlihat kuat. Sosok itu berhenti sejenak, lalu mendekat lebih dekat, hingga hanya beberapa langkah jaraknya dari Rini. Wajahnya yang pucat menyeringai, dan matanya yang kosong menatap dalam-dalam ke mata Rini. "Aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin kau tahu, kau tak bisa lari darinya. Kau tak bisa lari dari kutukan ini." Rini merasakan sebuah kekuatan yang tak terlihat mengikat tubuhnya. Sebuah tekanan yang semakin besar, seolah-olah ada kekuatan gelap yang menariknya ke dalam kegelapan. Namun, dalam hatinya, ada suara yang memberitahunya untuk bertahan. "Aku tidak akan biarkan kau pergi begitu saja," gumamnya dengan suara yang lebih tegas, meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Dalam kebingungannya, ia teringat kembali akan buku yang ia temukan di makam. Kata-kata yang tertulis di sampulnya, "Jangan biarkan darah yang mengalir menjadi pengikat," berputar-putar dalam pikirannya. Apa maksud kata-kata itu? Apakah darah yang dimaksud berhubungan dengan kutukan yang melibatkan Jessica? Dan lebih penting lagi, bagaimana ia bisa menghentikannya? Tiba-tiba, suara dari dalam hutan memecah keheningan. Suara langkah kaki yang berat dan dalam. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Rini menoleh dan melihat lebih banyak bayangan gelap muncul dari antara pepohonan. Mereka bukan hanya bayangan, mereka adalah makhluk yang tak terlihat sebelumnya, menyerupai manusia, tetapi dengan wajah yang hilang dan tubuh yang mengerikan. Semuanya bergerak dengan tujuan yang jelas untuk menghancurkan. Rini mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu ia tidak bisa bertahan sendirian. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini, sebelum semuanya terlambat. "Jessica, aku akan bantu kau," teriak Rini, sambil mencoba menenangkan dirinya. Namun, sosok itu hanya tertawa, suara tawa yang memekakkan telinga. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami sudah bangkit. Kau hanya bisa ikut bersama kami atau menjadi bagian dari kegelapan selamanya." Dengan perasaan yang campur aduk, Rini berlari lagi, kali ini tanpa arah yang jelas. Ia tahu ia harus mencari jawaban, dan hanya satu tempat yang bisa memberinya, itu rumah Pak Marto. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut di sana, mungkin sesuatu yang bisa menjelaskan tentang kutukan yang menimpa desa ini, atau cara untuk menyelamatkan Jessica dan dirinya sendiri. Namun, saat ia berlari, kegelapan semakin menyelimuti dirinya, dan suara bisikan semakin jelas, tidak ada jalan keluar. Ini sudah terlambat. Dengan hati yang penuh ketakutan, Rini akhirnya mencapai rumah Pak Marto. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di halaman, dia merasa bahwa tempat itu lebih gelap dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pintu. Rini merasa ada yang aneh dengan rumah itu,
sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ia mengetuk pintu dengan gemetar, dan tidak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Pak Marto berdiri di ambang pintu, matanya tampak kosong dan lelah, seolah-olah ia sudah tahu apa yang terjadi. "Kau datang untuk mencari jawaban," katanya dengan suara rendah dan serius. "Tapi apa yang kau cari mungkin lebih dari yang bisa kau tanggung." Rini menatap Pak Marto, bingung dan cemas. "Pak Marto, tolong bantu kami. Apa yang terjadi di desa ini? Apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan ini?" Pak Marto melangkah mundur, memberi isyarat untuk masuk. "Duduklah. Ada yang harus kutunjukkan padamu." Rini masuk dengan hati yang penuh tanya, tidak tahu apakah ia akan mendapatkan jawaban atau malah terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengintainya. Begitu ia duduk, Pak Marto membuka sebuah peti kayu tua dan mengeluarkan sebuah buku tebal. Buku itu tampak sangat tua, hampir hancur. Di halaman pertama, ada gambar yang membuat Rini terkejut, gambar yang mirip dengan sosok yang ia lihat di hutan, sosok yang kini dikenal sebagai Jessica. "Ini adalah buku yang sangat tua," kata Pak Marto, "dan ini adalah kisah yang sudah lama terlupakan. Ketika kutukan ini dimulai, ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah darah." Rini menatap dengan cemas, menyadari bahwa jawabannya mungkin lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Rini menatap buku tua di tangan Pak Marto dengan penuh kecemasan. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu semakin membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu, apapun yang akan dijelaskan oleh Pak Marto, itu akan mengungkapkan kebenaran yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Pak Marto membuka halaman demi halaman, dan setiap gambar yang tertera menunjukkan sosok-sosok yang tidak dikenal Rini, makhluk-makhluk dengan wajah mengerikan, tubuh terbalut bayangan gelap, dan mata yang kosong. Buku itu tampaknya menceritakan tentang sejarah kutukan yang telah mengikat desa ini dalam waktu yang sangat lama. "Apa yang terjadi pada Jessica?" tanya Rini dengan suara gemetar, tidak bisa menahan rasa khawatir yang terus membelenggu hatinya. Mengapa dia berubah menjadi seperti itu? Pak Marto menatapnya dengan penuh arti, lalu melanjutkan berbicara dengan suara pelan, "Jessica, seperti kalian, adalah bagian dari kisah ini. Ada suatu waktu di mana darah seseorang harus menjadi pengikat. Tidak hanya sekadar darah, tapi darah yang bercampur dengan kutukan itu sendiri, itu yang memberi kekuatan pada makhluk-makhluk ini untuk hidup kembali." Rini merasa ada sesuatu yang menggigit hati, rasa takut yang semakin menekan. "Darah, maksud Pak Marto, Jessica. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Marto menghela napas panjang. "Darah yang dimaksud bukan hanya darah manusia biasa. Ada entitas kuno yang telah bersemayam di desa ini jauh sebelum kita ada. Kutukan itu telah mengikat jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali ke dunia ini. Namun, ketika seseorang mengorbankan darah mereka secara sukarela, mereka memberi jalan untuk makhluk-makhluk itu kembali hidup, kembali mengambil alih tubuh manusia. Itulah yang terjadi pada Jessica." Rini merasa seolah dunia berputar di sekitarnya. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa Jessica? Apakah dia tahu? Jessica tidak tahu, jawab Pak Marto, wajahnya muram. Dia hanya anak yang tertarik pada hal-hal yang tidak seharusnya dia sentuh. Buku ini, dan apa yang ada di dalamnya, adalah kunci untuk memahami kutukan ini. Tapi itu juga kunci untuk membebaskan mereka yang terperangkap. Sayangnya, jalan keluar tidak semudah itu. Tidak ada jalan tanpa pengorbanan. Rini menggigit bibirnya, berusaha mencerna semuanya. "Jadi, kami harus mengorbankan sesuatu untuk menghentikan ini." Pak Marto menatapnya dalam-dalam. "Tidak hanya sesuatu, semua yang ada pada kita, termasuk nyawa kita, mungkin harus dibayar. Ini adalah kutukan yang tidak bisa dihapuskan begitu saja dengan kata-kata atau sihir. Ini adalah balas dendam yang telah tertanam selama berabad-abad." Rini terdiam. Setiap jawaban yang diberikan Pak Marto hanya menambah ketegangan dalam dirinya. Di luar sana, entitas yang sudah lama terbangun terus mengintai, dan Jessica,
teman yang dulu begitu dekat, telah menjadi bagian dari mereka. Apa yang seharusnya ia lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah, membuat Rini melompat terkejut. Suara langkah kaki yang berat, diikuti dengan suara derap, menghampiri rumah Pak Marto dengan kecepatan yang luar biasa. Pak Marto mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Rini tetap diam. "Jangan keluar," bisiknya. "Mereka telah datang." Rini bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya, seolah-olah dunia di luar sedang bergerak dengan kekuatan yang mengerikan. Sesuatu yang besar, yang penuh dengan kegelapan, sedang menuju ke rumah Pak Marto. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, sebuah perasaan bahwa mereka tidak aman di sini. Pak Marto berbalik, membuka lemari besar di sudut ruangan, dan mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain hitam. Dengan hati-hati, ia membuka kain itu, dan di dalamnya terdapat sebuah belati tua dengan ukiran aneh di sepanjang bilahnya. "Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini," kata Pak Marto dengan suara berat. "Kau harus membawanya ke makam yang terlupakan, di tengah hutan. Hanya dengan menghujamkan belati ini ke dalam makam itu, kutukan ini bisa berakhir." Rini menatap belati itu dengan cemas. "Tapi, bagaimana jika saya tidak bisa melakukannya? Apa yang akan terjadi pada saya dan Jessica?" Pak Marto menggelengkan kepalanya. "Jika kau gagal, semuanya akan berakhir dengan cara yang lebih buruk. Mereka yang terperangkap dalam kutukan ini akan semakin kuat, dan mereka akan mencari lebih banyak korban." Hati Rini dipenuhi kecemasan. Ia tahu tidak ada jalan mundur. Ia harus mengambil risiko ini, atau semuanya akan menjadi lebih buruk. Namun, di dalam dirinya, ada ketakutan yang menggelayuti. Jika ia gagal, apakah ia akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya? "Berhati-hatilah," kata Pak Marto, suaranya semakin pelan. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Saat itu juga, pintu rumah Pak Marto tiba-tiba terbuka dengan keras, dan sosok bayangan gelap melangkah masuk ke dalam ruangan. Tidak hanya satu, tetapi banyak makhluk yang memadati pintu. Sosok-sosok dengan wajah kosong, tubuh terbalut bayangan, dan mata merah menyala, menyerbu masuk dengan kecepatan yang luar biasa. Rini merasa tubuhnya kaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Inilah saatnya. Ia harus berlari ke makam yang terlupakan, ke tempat yang diyakini bisa menghentikan semua ini. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Pak Marto menahan lengan Rini dengan tangan yang kuat. "Jangan ragu, ini satu-satunya jalan," katanya, sebelum sosok-sosok itu semakin mendekat. Rini mengangguk, berlari dengan segenap tenaga, membawa belati itu dengan tangan yang gemetar. Satu-satunya tujuan sekarang adalah makam yang terlupakan di tengah hutan. Namun, di tengah perjalanan, ia tahu bahwa perjalanan ini bisa berakhir dengan kegelapan yang lebih dalam. Rini berlari tanpa henti, meskipun kegelapan malam semakin pekat dan udara semakin dingin. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah yang ia injak menahan gerakannya. Belati yang terbungkus di tangannya terasa semakin berat, seperti sebuah beban yang siap menghancurkannya kapan saja. Ia tahu bahwa apa yang sedang ia lakukan adalah jalan terakhir, satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang telah menggerogoti desa ini. Namun, ketakutan tetap menghantui. Bagaimana jika ia gagal? Apa yang akan terjadi pada Jessica? Pada dirinya sendiri? Setiap suara di baliknya, langkah kaki yang mengejar, derap napas yang berat, membuatnya semakin cemas. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari jauh, tetapi ia tidak berani menoleh. Pikirannya berputar. Pak Marto tadi menyebutkan makam yang terlupakan di tengah hutan, sebuah tempat yang hampir tidak dikenal oleh siapapun, bahkan penduduk desa. Rini tahu bahwa tempat itu adalah pusat dari semua teror yang terjadi. Tapi ia juga tahu bahwa waktu semakin habis. Pohon-pohon raksasa yang membentuk hutan semakin rapat, menghalangi jalan dengan dahan-dahan yang menyentuh wajahnya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup,
sebuah sinar yang memantul dari makam yang dimaksud. Sinar itu tampak seperti panggilan, seolah-olah sesuatu di dalamnya menunggu kedatangannya. Rini mempercepat langkahnya, meskipun kakinya mulai terasa lelah dan tubuhnya semakin lemas. Setiap suara langkah di belakangnya semakin mendekat, semakin keras. Rasa panik mulai menghantui pikirannya. "Jangan berhenti, jangan berhenti," bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba memberi semangat. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan rasa takut dan cemas, Rini tiba di sebuah clearing hutan. Di tengahnya berdiri sebuah makam yang terlupakan, tersembunyi di balik semak-semak tebal. Makam itu tampak kuno, batu nisan yang tertutup lumut dan tanah, seolah-olah sudah ratusan tahun tidak pernah dijamah. Di atas makam, ada ukiran yang sama seperti yang ada pada belati. Rini merasa terkejut, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat. Tempat yang bisa mengakhiri semua penderitaan ini. Ia mendekati makam dengan hati-hati, dan menatap belati yang terpegang erat di tangannya. Namun, begitu ia berdiri tepat di depan makam, suara derap langkah yang berat semakin dekat. Sosok-sosok yang mengerikan, makhluk yang mengintainya sejak tadi, akhirnya muncul dari bayang-bayang hutan, mengelilinginya dengan gerakan yang cepat dan anggun, seperti predator yang siap menerkam mangsanya. Rini menahan napas, memegang belati dengan kedua tangan, dan merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. "Jangan takut," ia berbisik pada dirinya sendiri, berusaha untuk tetap tenang. Ini adalah satu-satunya jalan. Tiba-tiba, suara seperti raungan terdengar, berasal dari makhluk yang paling dekat dengannya. Sosok itu, seorang wanita dengan mata merah menyala dan kulit pucat, melangkah maju, menatap Rini dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kau tidak akan bisa menghentikan kami," suara wanita itu bergema, seolah-olah berlapis-lapis dengan bisikan dari dunia lain. Rini merasa seolah-olah dunia sekitarnya berhenti sejenak. Ia bisa merasakan kekuatan gelap yang mengelilinginya, mengintai dan siap menyemburkan kehancuran. Namun, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat belati dan mengarahkannya ke arah makam. Makhluk itu tertawa, suara tawanya seperti belati yang memotong udara. "Kau pikir dengan itu kau bisa menghentikan kami? Kami sudah menunggu terlalu lama untuk kau hentikan." Namun, Rini tidak mendengarkan. Ia menggigit bibirnya dan menusukkan belati itu ke dalam tanah, tepat di tengah makam yang terkubur. Begitu belati itu menancap, seketika tanah di sekitar makam mulai bergetar. Suara-suara aneh, seperti jeritan dan tangisan, mulai terdengar dari dalam tanah. Angin kencang berhembus, dan bayangan hitam mulai melayang-layang di udara. Tiba-tiba, makhluk-makhluk yang mengelilinginya menjerit, mundur beberapa langkah, seolah-olah merasakan sesuatu yang mengerikan. Wajah-wajah mereka menjadi lebih kabur, lebih pudar. Mereka berusaha untuk bertahan, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin lemah. "Tidak, ini belum berakhir," teriak wanita itu, sebelum tubuhnya lenyap bersama bayangan gelap yang mengelilinginya. Rini terjatuh ke tanah, kelelahan dan hampir tidak bisa bergerak. Namun, meskipun ia merasa tubuhnya begitu lemah, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Sesuatu yang sangat kuat sedang terkikis. Kutukan itu mungkin benar-benar mulai terhenti. Namun, sebelum ia bisa merasakan kelegaan, sebuah suara terdengar dari belakangnya, membuat darahnya membeku. "Apakah kau yakin kutukan itu sudah berakhir?" Suara itu bergema di udara. Sosok yang baru saja muncul, Jessica, berdiri di hadapannya, dengan mata yang kosong dan penuh kegelapan. Rini menatap Jessica dengan terkejut, merasakan sesuatu yang tidak benar. Jessica bukan lagi temannya yang ia kenal. Ini adalah makhluk lain yang telah menguasai tubuhnya. "Jessica," suara Rini tercekat, sementara Jessica tersenyum penuh kebencian. "Selamat datang di akhir permainan Rini," jawabnya dengan suara yang terdengar bukan seperti dirinya. "Apa yang kau lakukan tidak akan mengubah apapun." Rini tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka.
Jessica berdiri di depan Rini, tubuhnya tegap dan mata yang kosong memancarkan kegelapan yang semakin dalam. Suasana hutan yang gelap semakin menekan, seolah-olah segala hal menjadi hidup dan menunggu saat untuk menyerang. Suara langkah kaki makhluk yang hilang tadi kini menggema di udara, berbaur dengan angin yang semakin berputar cepat. Rini merasa tubuhnya terjebak dalam keputusasaan. Belati yang ia tanamkan di makam itu memang telah menghentikan kutukan untuk sementara, tapi kenapa Jessica? Mengapa dia berubah? Bukankah mereka sudah hampir berhasil? Hatinya dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Jika kutukan itu masih hidup di dalam diri Jessica, apakah semuanya akan sia-sia? Jessica tersenyum dingin, dan langkahnya semakin mendekat. Kau pikir bisa menghentikan kami? Kami bukan hanya sekedar kutukan. Kami adalah bagian dari desa ini, bagian dari jiwa yang hilang, katanya dengan suara yang tidak lagi manusiawi. Kutukan ini tidak bisa dihentikan hanya dengan belati kecil seperti itu. Rini menggenggam erat belatinya, meskipun tangannya gemetar. Apa yang telah terjadi padamu Jessica? Ini bukan dirimu. Ini bukan kau yang aku kenal. Rini berteriak, berusaha menyadarkan temannya yang kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Namun, Jessica hanya tertawa, suaranya seperti gemerisik daun yang jatuh. Kau masih tidak mengerti Rini. Kutukan ini telah menguasai kami semua, dan kami sudah terlalu jauh terperangkap dalam kegelapan ini. Apa yang kau lakukan sekarang hanya membuat semuanya lebih buruk. Kami tidak bisa lepas. Rini merasa jantungnya berdetak kencang. Ketakutan mulai merasuki pikirannya. Tapi ia tidak bisa menyerah. Aku akan menemukan cara, bisiknya dengan suara penuh tekad. Aku akan mengakhiri ini semua Jessica. Aku akan menyelamatkanmu. Namun, Jessica hanya tersenyum sinis. Aku tidak ingin diselamatkan Rini. Kutukan ini telah memberiku kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah kau bayangkan. Dan sekarang, kau adalah bagian dari kami. Seketika, tubuh Jessica bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi, menekan Rini dengan kekuatan yang luar biasa. Rini terjatuh ke tanah, belati yang dia pegang hampir terlepas dari tangannya. Rini merasa kesulitan untuk bernapas, tubuhnya terasa tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Matanya melirik ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa digunakannya untuk melawan. Namun, yang ia temui hanya bayangan-bayangan gelap yang semakin mendekat. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. Rini merasakan tubuhnya semakin lemah, namun di saat yang sama, ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kilatan cahaya muncul dari belati yang masih ada di tangannya. Ini belum berakhir, kata Rini dengan suara yang lebih tegas, meskipun tubuhnya hampir tak bisa bergerak. Cahaya itu semakin terang, seperti sebuah sorotan dari dunia lain yang ingin menuntun Rini keluar dari kegelapan. Cahaya itu memancar ke arah makam, membuat tanah di sekitarnya berguncang hebat. Jessica mundur beberapa langkah, tampak terkejut dan marah, namun tetap tidak bisa menghentikan kekuatan yang perlahan membesar. Rini memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh tenaganya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia menancapkan belati itu lebih dalam ke dalam tanah, menyatukan kekuatan yang ada di dalamnya. Ini adalah akhir, kata Rini dengan suara yang mantap. Begitu belati itu menancap, suara gemuruh seperti ledakan terdengar. Seluruh hutan bergetar, dan bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya mulai menghilang, terbakar oleh cahaya yang semakin kuat. Jessica berteriak, mencoba untuk melawan, namun tubuhnya mulai terlihat semakin kabur, seperti dilawan oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Rini terengah-engah, merasa hampir kehilangan kesadarannya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Semua yang telah ia alami, semua yang telah terjadi, membawanya ke titik ini. Ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, semuanya akan hancur. Jessica, Pak Marto, dan semua orang yang telah terperangkap dalam kutukan ini, akan selamanya hilang dalam kegelapan. Akhirnya,
Dengan satu dorongan terakhir, cahaya itu meledak ke udara, menghapus semua bayangan gelap yang mengelilinginya. Hutan itu sunyi sejenak, sebelum akhirnya suara-suara aneh itu mereda, dan semuanya menjadi diam. Rini terjatuh, tak mampu lagi berdiri. Ia merasa tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan. Namun, meskipun hampir tak sadarkan diri, ada sedikit harapan yang tumbuh dalam hatinya. Ia tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Kutukan itu mungkin sudah terhenti, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang menanti mereka setelah ini? Rini membuka matanya, menatap langit malam yang mulai cerah. Jessica telah hilang, dan bayangan yang mengikutinya juga menghilang bersama dengan makhluk-makhluk itu. Namun, ada perasaan aneh di dalam dirinya. Seolah-olah sebuah ancaman baru sedang menunggu untuk muncul. Ketika Rini menatap ke arah hutan yang kini mulai tenang, dia tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum selesai. Rini terbangun di tanah, tubuhnya terasa lemas dan nyeri. Cahaya dari bulan yang baru saja muncul menembus dedaunan, memberi sedikit penerangan pada wajahnya yang pucat. Ia berusaha bangkit, meski keringat dingin mengalir di dahi. Kegelapan yang sempat menyelimuti hutan mulai mereda, namun tidak sepenuhnya hilang. Suara alam yang kembali hidup terasa aneh, seperti ada sesuatu yang masih mengendap di dalam udara. Dengan susah payah, Rini bangkit dan melihat sekeliling. Hutan yang sebelumnya begitu mencekam kini tampak lebih tenang, tetapi ada sesuatu yang tak beres. Pemandangannya terasa asing, seolah-olah hutan ini pernah berubah sejak ia pertama kali memasuki tempat ini. Ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan, tetapi tak tampak dengan jelas. Rini merasa dirinya diawasi. Ia melangkah perlahan, mencoba menenangkan diri dan mengingat kejadian yang baru saja berlangsung. Jessica, yang seharusnya sudah terbebas dari kutukan, kini hilang begitu saja, lenyap dalam cahaya yang menyala seperti kilat. Tapi, apakah benar Jessica sudah bebas? Ataukah dia masih terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam? Rini mencoba untuk mencari petunjuk, tetapi semua jejak yang ada tampaknya mengarah pada satu titik, makam yang sudah ia gali dan tempat di mana belati itu tertancap. Mengapa cahaya itu muncul dari belati? Apakah itu tanda bahwa kutukan itu belum benar-benar hancur? Suara langkah kaki mendekat membuatnya terhenti sejenak. Rini menoleh cepat, merasakan gelombang ketegangan yang melanda tubuhnya. Seorang pria muncul dari balik pepohonan, tubuhnya tegap dan wajahnya penuh bekas luka. Dia mengenakan pakaian serba hitam, dengan mata yang tampak seperti menyimpan rahasia gelap. Rini tidak mengenalnya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa takut. "Kau siapa?" tanya Rini, suaranya sedikit tercekat. Pria itu hanya tersenyum samar, seolah-olah sudah tahu jawaban yang akan diberikan. "Aku tahu apa yang telah kau lakukan. Dan aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Rini menatapnya bingung. "Apa maksudmu? Siapa kamu?" Pria itu mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. "Aku adalah penjaga dari tempat ini," jawabnya dengan suara yang berat. "Kutukan ini sudah ada lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Dan meskipun kalian berhasil menghentikan sebagian dari kekuatannya, ada sesuatu yang lebih besar yang masih menunggu." Rini merasa darahnya membeku. "Jadi, masih ada lagi?" Pria itu mengangguk. "Kau baru saja melawan salah satu bagian dari kekuatan itu, tapi bukan yang terkuat. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengerikan yang tidak bisa kalian hancurkan dengan mudah. Selama kutukan ini belum sepenuhnya musnah, desa ini akan terus terperangkap dalam lingkaran kegelapan." Rini tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang telah ia lalui seakan tidak ada artinya jika kekuatan itu masih ada. Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Jadi apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk benar-benar menghentikan ini?" Pria itu memandang Rini dengan tatapan yang seakan-akan mengerti apa yang ada dalam pikirannya. "Kau harus kembali ke tempat yang lebih dalam, ke pusat dari segala kegelapan yang telah menyelimuti desa ini sejak dahulu. Di sana,
akan ada kunci untuk menghentikan segalanya. Tapi ingat, perjalanan itu akan jauh lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan. Rini merasa langkahnya mulai berat, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Aku akan pergi ke sana. Aku harus melakukannya. Pria itu mengangguk dan menyarankan, berhati-hatilah. Apa yang kau temui di sana bisa mengubah segalanya, bisa jadi itu akan menghancurkanmu, atau bahkan membawa kembali sesuatu yang lebih gelap. Rini menatap pria itu satu kali lagi sebelum berbalik dan berjalan menuju tempat yang ia tahu akan membawa jawaban, meskipun itu berarti berhadapan dengan bahaya yang lebih besar. Namun, seiring ia melangkah, suara langkah kaki itu kembali terdengar di belakangnya. Rini merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti, bayang-bayang yang tak bisa ia lihat dengan jelas. Ketegangan itu semakin terasa, dan meskipun ia melangkah dengan cepat, bayang-bayang itu terus mengikutinya, seolah tak memberi ruang untuk melarikan diri. Ketika Rini sampai di ujung hutan, ia mendapati sebuah reruntuhan rumah tua yang terisolasi, berdiri terpisah dari desa. Mata Rini segera tertuju pada pintu rumah yang setengah terbuka, dan sepertinya ada sesuatu yang mengintip dari dalam, sebuah cahaya yang tak wajar. Rini menatap dengan waspada, tahu bahwa apapun yang ada di dalam itu, itulah tempat yang harus ia tuju. Dengan tekad yang semakin kuat, Rini melangkah maju, memasuki reruntuhan itu dengan hati-hati. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada kebenaran yang tak terduga. Namun, ia tidak tahu, langkah-langkah ini juga semakin mendekatkannya pada takdir yang akan mengubah segalanya. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, Rini merasakan semakin kuat bayang-bayang yang mengikutinya saat kutukan itu benar-benar akan kembali. Langkah kaki Rini terasa berat seiring dengan semakin dalamnya ia melangkah ke dalam reruntuhan rumah tua itu. Setiap sudut ruangan yang ia masuki tampak terlupakan, penuh dengan debu dan kegelapan yang tampaknya tak pernah terjamah cahaya. Namun, ada satu hal yang jelas, di setiap celah dan retakan dinding, Rini bisa merasakan aura yang sangat kuat, seolah tempat ini sudah lama menyimpan sesuatu yang menunggu untuk dibangkitkan. Rini melangkah lebih dalam, memegang erat belati yang kini ada di tangannya. Cahaya rembulan yang masuk melalui jendela yang pecah di atas sana, memberi sedikit penerangan yang hampir tidak cukup untuk melihat lebih jelas. Di ujung ruangan, ia melihat sebuah lukisan tua yang tampaknya menggambarkan seorang wanita dengan ekspresi yang sangat aneh, seperti menatap langsung ke dalam mata siapapun yang melihatnya. Namun, saat Rini menatap lukisan itu, ia merasa perasaan yang tidak wajar menyelusup ke dalam dirinya. Suasana sekitar tiba-tiba terasa lebih dingin, dan tubuhnya mulai terasa kaku. Seperti ada sesuatu yang sedang menontonnya dari dalam, sesuatu yang lebih dari sekedar lukisan biasa. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di telinganya, seolah-olah berasal dari dalam dinding. "Kau datang terlalu terlambat," suara itu berbisik, membuat jantung Rini berdebar kencang. Ia memalingkan kepala, mencoba mencari sumber suara, namun tidak ada apa-apa selain kegelapan yang melingkupi tempat itu. Kemudian, terdengar lagi suara itu, kali ini lebih jelas dan lebih berat. "Kau tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Semuanya sudah terlambat." Rini menggenggam erat belatinya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan mengungkapkan seluruh kebenaran. "Siapa kamu?" Rini berteriak, mencoba menantang suara itu. "Apa yang kau inginkan?" Lama tak ada jawaban, dan seketika ruang di sekitarnya terasa semakin rapat, seperti ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Kemudian, dengan suara yang seakan datang dari setiap sudut ruangan, suara itu menjawab dengan penuh derai tawa yang menggema. "Aku adalah kutukan yang berusia lebih dari 100 tahun. Aku adalah bayang-bayang yang tak bisa dimusnahkan. Dan kau, Rini, adalah bagian dari takdir yang sudah tertulis." Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Rini bergetar. Sebuah suara keras terdengar seperti ada sesuatu yang besar tengah bergerak dari dalam tanah. Rumah tua itu bergema,
seakan-akan tempat ini mulai hidup kembali. Rini merasakan udara di sekitarnya semakin berat dan sesak. Ia berbalik, menatap ke arah pintu utama yang kini tampak tertutup rapat, tak memberi jalan keluar. Di hadapannya, bayangan besar muncul, lebih besar dari manusia, lebih gelap dari malam itu sendiri. Bayangan itu perlahan semakin mendekat, membentuk sosok yang seolah berasal dari kegelapan yang lebih dalam. Rini hampir tak bisa bergerak, tubuhnya membeku dalam ketakutan yang mendalam. Sosok itu mendekat, dan sepertinya, semakin lama semakin banyak wajah yang muncul dalam bayangan tersebut, wajah-wajah yang penuh kesedihan, kemarahan, dan penderitaan. Wajah-wajah yang seolah terperangkap dalam kutukan yang tidak berkesudahan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Rini berteriak, kini benar-benar terpojok. Sosok itu membungkuk, wajah-wajah dalam bayangan itu saling bertukar tempat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu, suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih mengerikan. "Kau adalah penghubung yang telah dipilih. Kekuatan yang harus aku miliki. Dan kau akan membantuku kembali ke dunia ini." Rini merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apa yang dimaksud dengan penghubung? Apakah dirinya benar-benar satu-satunya yang bisa menghentikan semua ini? Kemudian, bayangan itu mendekat dengan sangat cepat, dan sebelum Rini bisa bergerak, sosok itu sudah ada tepat di depannya. Wajah yang mengerikan itu menatapnya dalam-dalam, dan dengan suara yang lebih mengerikan lagi, ia berkata, "Tidak ada jalan kembali, Rini. Ini adalah akhir dari segalanya. Akhir dari kutukan yang tak terhentikan." Namun, di saat yang sama, Rini merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah dorongan yang seakan ingin melawan, meski rasa takut terus membekap dirinya. Belati yang ia pegang terasa lebih berat, namun juga lebih kuat. Tanpa pikir panjang, Rini mengangkat belati itu, menatap dengan tajam ke arah sosok yang semakin mendekat. Dalam detik berikutnya, dengan sekuat tenaga yang tersisa, ia melayangkan belati itu ke arah sosok tersebut. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memancar dari ujung belati, menyilaukan dan mengguncang seluruh ruangan. Sosok gelap itu terpecah, hancur menjadi bayangan-bayangan yang menghilang begitu saja. Ruangan itu kembali sunyi, dan seluruh getaran yang memenuhi udara mereda. Rini terjatuh ke lutut, kelelahan dan kebingungan. Ketika ia menatap belatinya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Cahaya dari belati itu kini pudar, dan hanya ada kesunyian yang mencekam di sekelilingnya. Apakah semuanya sudah berakhir? Atau justru, ini baru permulaan dari kegelapan yang lebih besar? Rini menatap ke arah pintu keluar yang kini terbuka. Ia harus segera pergi, tetapi hati dan pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang masih tersembunyi di balik kutukan ini? Dengan langkah yang masih goyah, Rini keluar dari rumah itu, tidak tahu apakah ia berhasil mengakhiri semuanya, atau justru baru saja memulai sebuah perjalanan yang lebih gelap lagi.